Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muallimul Huda MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi pendidikan, serta teman-temanku kelas PAIB yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi dengan tema inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Sebelumnya, marilah kita buka terlebih dahulu presentasi atau perkuliahan pada kali ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 10. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Rozikin, NIM 2010110063, sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Selanjutnya ada Muhammad Niharazudi, NIM 2010110065, sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir ada Mirlinda Putri Panduwijaya dengan NIM 2010110064. Di sini kami dari kelompok 10 akan membahas 3 poin penting, yaitu yang pertama pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi pembelajaran, dan yang ketiga inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian evaluasi pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran secara etimologi, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, dari akar kata value yang berarti nilai atau harga. Sedangkan dari bahasa Arab, nilai adalah disebut juga al-qiyamah atau al-takdir yang bermakna penilaian atau evaluasi. Lalu secara terminologi, beberapa ahli berpendapat tentang pengertian evaluasi, diantaranya menurut Edwin dalam Ramayulis mengatakan bahwa evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau proses dalam menentukan nilai sesuatu. Lalu menurut Muhammad Habib Toha mendefinisikan evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Lalu evaluasi pembelajaran merupakan usaha-usaha terarah, terencana, dan sistematis untuk meneliti proses pembelajaran. Objek evaluasinya antara lain tujuan pembelajaran, perencanaan, dan pengelolaan pembelajaran, serta penyelenggaraan evaluasi hasil belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niharazudi dengan nomor NIM 2010111065. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pendidikan. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui apakah bahan-bahan pembelajaran yang disampaikan oleh seorang pengajar sudah dikuasai oleh peserta didik ataukah belum. Menurut Sudirman N. dan kawan-kawan, bahwa tujuan penilaian dalam proses pembelajaran adalah 1. Mengambil keputusan tentang hasil belajar, 2. Memahami peserta didik, 3. Memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Dengan demikian, tujuan evaluasi adalah untuk memperbaiki cara pembelajaran, mengadakan perbaikan dan pengayaan bagi peserta didik, serta menempatkan peserta didik pada situasi pembelajaran yang lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. Selanjutnya, fungsi evaluasi pembelajaran. Menurut Jahar Kohar, fungsi evaluasi dibedakan menjadi 2, yaitu dari sisi peserta didik secara individual dan dari segi program pengajaran.
Jika dilihat dari segi peserta didik secara individual, evaluasi berfungsi untuk mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, yaitu guna untuk menetapkan keefektifan pengajaran dan rencana kegiatan. 2. Memberikan basis laporan kemajuan peserta didik. 3. Untuk menetapkan kelulusan. Lalu jika dilihat dari segi program pengajaran, evaluasi berfungsi memiliki fungsi bermacam-macam. Seperti 1. Memberikan dasar pertimbangan kenaikan dan promosi peserta didik. 2. Memberikan dasar penyusunan dan penempatan kelompok peserta didik yang homogen. 3. Diagnosis dan remedial pekerjaan peserta didik. 4. Memberikan dasar pembimbingan dan penyuluhan. Dan seterusnya dapat dibaca di makalah. Sedangkan menurut Nata Sudzana, evaluasi memiliki 2 fungsi, yaitu 1. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional khusus. 2. Untuk mengetahui keaktifan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Lalu, fungsi evaluasi pembelajaran menurut rumusan yang dipaparkan oleh pihak Departemen Agama RI, yaitu 1. Untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki cara belajar mengajarnya. 2. Untuk menentukan nilai hasil belajar peserta didik, antara lain diperlukan untuk memberikan laporan kepada orang tua sebagai penentu kenaikan kelas dan penentuan kelulusan peserta didik. 3. Menjadi bahan untuk menyusun laporan dalam rangka penyempurnaan program pembelajaran yang sedang berlangsung. Manfaat evaluasi pembelajaran, yaitu ada 3. 1. Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan oleh pendidik. 2. Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. 3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran atau alumni. Sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Yang ketiga yaitu inovasi dalam evaluasi pembelajaran. Pembelajaran yang inovatif harus dievaluasi dengan cara yang inovatif pula. Cara tersebut biasa disebut dengan asesmen. Asesmen yang dapat digunakan untuk inovasi dalam evaluasi pembelajaran yaitu asesmen autentik dan asesmen portofolio. Yang pertama, asesmen autentik. Asesmen autentik adalah asesmen hasil belajar yang menuntut peserta didiknya dapat menunjukkan hasil belajar berupa kemampuan dalam kehidupan nyata, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau yang hanya diperoleh di kelas, tetapi tidak dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dalam hal ini, peserta didik bukan memilih atau menjawab jawaban dari sederet kemungkinan jawaban yang sudah tersedia. Asesmen autentik sering disamakan dengan asesmen kinerja dan sebaliknya. Asesmen kinerja memiliki 3 ciri utama, yaitu multi kriteria. Kinerja peserta didik harus dinilai dengan penilaian lebih dari 1 kriteria. Misalkan kemampuan peserta didik dalam berbahasa Inggris harus memiliki dasar penilaian dari aspek aksen, sintaksis, dan kosakata.
Ciri yang kedua, standar kualitas yang spesifik. Dalam artian tidak ambigu dan jelas. Masing-masing kriteria kinerja peserta didik dapat dinilai secara jelas dan eksplisit dalam memajukan evaluasi kualitas kinerja peserta didik. Ciri yang ketiga yaitu adanya judgement penilaian. Asesmen kinerja membutuhkan penilaian yang bersifat manusiawi untuk menilai bagaimana kinerja siswa dapat diterima secara nyata atau real. Kemudian yang kedua yaitu asesmen portofolio. Asesmen portofolio adalah asesmen yang terdiri dari kumpulan hasil karya peserta didik, bisa berasal dari asesmen autentik yang disusun secara sistematik sehingga menunjukkan dan membuktikan upaya, hasil, proses, dan kemajuan atau progres belajar yang dilakukan peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Portofolio bisa bertindak hanya sebagai koleksi atau kumpulan hasil karya peserta didik, tetapi bisa juga bertindak sebagai asesmen. Langkah-langkah yang harus dilalui dalam mengimplementasikan asesmen portofolio yaitu yang pertama, tahap persiapan. Di tahap persiapan ini, mengidentifikasi atau menetapkan tujuan pembelajaran yang akan diakses dengan asesmen portofolio. Lalu menjelaskan kepada peserta didik bahwa akan dilaksanakan asesmen portofolio untuk mengakses tujuan tertentu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Lalu menjelaskan bagian mana dan seberapa banyak kinerja dan hasil karya yang secara minimal harus tercantum atau disertakan dalam portofolio, dalam bentuk apa, dan bagaimana kinerja atau hasil kerja itu akan diakses. Lalu menjelaskan bagaimana hasil karya tersebut harus disajikan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, guru mendorong dan memotivasi peserta didik. Guru melakukan pertemuan secara rutin dengan peserta didik guna mendiskusikan proses pembelajaran yang akan menghasilkan karya peserta didik, sehingga setiap langkah peserta didik dapat memperbaiki kelemahan yang mungkin terjadi. Lalu memberikan umpan balik secara berkesinambungan kepada peserta didik. Lalu memamerkan keseluruhan hasil karya yang disimpan dalam portofolio bersama-sama dengan karya keseluruhan peserta didik yang menjadi peserta mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, tahap penilaian. Dalam tahap penilaian ini ada menegakkan kriteria penilaian yang akan dilakukan bersama-sama atau partisipasi peserta didik. Kriteria yang disepakati diterapkan secara konsisten baik oleh pengajar atau peserta didik. Lalu, arti terpenting dari tahap penilaian ini adalah self-assessment yang dilakukan oleh peserta didik, sehingga peserta didik menghayati dengan baik kekuatan dan kelemahannya. Lalu, hasil penilaian dijadikan tujuan baru bagi proses pembelajaran berikutnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.